disunahkan kemana-mana tuh wudu. Ini nasihat. Itu beda emang. Ketika kondisi kita selalu wudu dengan lepas dari wudu tuh beda. Cobain aja kalau nggak percaya. Dapat lindungan Allah, dapat rahmatnya Allah, dapat tenang juga. Terus kalau diapa-apain tuh, kalau kemana-mana wudu kagak sensitif gitu. Disenggol dikit selalu aja, enggak senggol apaan loh, enggak gitu ya kan. Itu orang kalau ada wudu tenang bawaannya. Taib. Coba biar semangat antum dengerin ana nih. Tombak lancip telah ditancapkan. Loh, enggak ada respon, biasanya cakep gitu. Tombak lancip telah ditancapkan. Nah, bekas berburu hewan-hewan. Nah, kuucapkan selamat pagi wahai kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Ikhwan, sehat? Akhwat, sehat? Alhamdulillah. Kalau sudah sehat berarti kajiannya selesai. Karena materi kita apa? Healing. Apa artinya healing? Sembuh. Apa yang mau disembuhin? Orang sehat. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Fokus ya, biar tambah fokus, hati kita makin siap untuk menerima. Kuy, doa dulu bray. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mam sehat mam? Alhamdulillah. Ikri sehat? Alhamdulillah. Anda berikan amanah ya, selama kajian kita 1 jam ke depan. Ini amanah dari Ana buat antum semua. Apa itu amanahnya? Jangan main HP. Tolong dijaga amanah ini. Ana berikan antum izin boleh megang HP untuk mencatat, kemudian buka Google. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, tafadhol. Tapi di luar itu jaga amanah. Jangan dulu buka WA, jangan dulu buka TikTok, jangan dulu buka IG, biar kita konsentrasi. Ya. Taib, itu amanah, harus dijaga. Kalau enggak dijaga, maka lawan kata amanah adalah khianah. Khianah sifat dari orang munafiq. Kita orang beriman, maka ciri orang yang beriman sejati itu menjaga amanah. Khalas. Pertanyaan dulu nih, buat ikhwan, apa makna syukur? Cungkan tangan, jawab.
Apa makna syukur? Ayo dong. Nggak ada. Kemal. Sebelah kamu siapa namanya? Nah, itu tuh. Upin. Oh, Mufid. Mufid. Ini satu lagi? Nopal. Apa makna syukur? Apa makna syukur? 2, 3. Nah, sebenarnya. Apa? Nah. Apa syukur? Ayo, akhwat nih. Kalau enggak ya udah random. Siapa yang paling berani menjawab pertanyaan ini? Apa makna syukur? Apa tadi? Ada yang jawab? Iya, yang kenceng dong. Siapa nama antum? Apa? Yang kenceng? Apa makna syukur? Berterima kasih. Diambil dari kata-kata syukran. Syukran artinya makasih. Dapat misal dari teman kita hadiah, kita jawabannya dalam bahasa kita menjawab membilang padanya pakai bahasa Arab syukron, jawabannya afwan. Nah, syukron itu syukur, makasihnya kepada Allah. Siapa tadi jawab? Maju. Gak sia-sia memang. Awal-awal nih kudu dibikin seger dulu mata ya, kan gampang. Antum mau yang susah nantilah. Akhwat, bagaimana cara kita bersyukur? Pernah Anda bahas, cara kita bersyukur itu ada 3 caranya. Apa? Tadi apa syukur? Syukur adalah syukran, terima kasih. Bentuk terima kasih kita kepada Allah namanya syukur. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Ada 3 tuh. Pernah Ana sampaikan di sini. Akhwat, apa selama ini nasihat yang kuberikan menjadi sia-sia untukmu? Jawablah pertanyaanku. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? 3, ada 3. Jangan sampai antunna kalian gak bisa dilempar lagi nih ke ikhwan. Tapi jangan imam lagi. Ayo, apa? Cungkan tangan, cung. Aku bang, gitu. Enggak ada. Kita lempar nih. Bagaimana cara kita bersyukur? 3, 2, 1. Apa? Bagaimana? Bagus. Maju. Bil lisan, kemudian bil qalb, bil amal. Itu syukur. Terakhir, random. Kalau pertanyaan semua nggak mulai-mulai. Apa hadis keutamaan belajar Al-Quran? Populer banget. Apa hadis keutamaan belajar Al-Quran? Pertanyaan terakhir. Hah? Irwan? Bon, ayolah. Langsung Google ya. Ini cepet-cepetan, random. Tapi bukan orang yang sama. Keutamaan belajar Al-Quran adalah bunyinya. Halo? Assalamualaikum. Gak ada yang bisa. Kelas. Hangus nih. Hangus ya. 3, 2, 1. Keutamaan belajar Al-Quran hadisnya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Itu dia. Baik. Alhamdulillah, lagi-lagi kita harus selalu membasahi lisan kita dengan kalimat itu. Alhamdulillah. Bentuk kita syukur sama Allah. Lisan harus selalu basah. Terutama kita bersyukur atas nikmat agung. Nikmat agung berupa kesempatan kita bisa belajar. Kita menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena menuntut ilmu itu kan wajib. Hadisnya, yuk baca bareng-bareng. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah itu dia.
Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah kita bisa menjalankan kewajiban kita. Bersyukur. Kemudian catat ini, menuntut ilmu itu ibadah. Talabul ilmi ibadatun. Menuntut ilmu adalah ibadah. Jadi nggak sia-sia kita menuntut ilmu, itu nilainya pahala yang besar di sisi Allah karena ibadah. Dan ibadah itu batasnya sampai kapan, Bang? Ada di dalam surah Al-Hijr ayat yang terakhir, posisi sebelah kanan paling atas. Bunyinya gimana, Bang? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Silakan masuk. Ditutup lagi, akhi. Yang rapat, makasih banyak. Jazakumullahu khair. Fadhal. Duduk senyaman mungkin. Anggap ini Masjid Ahlul Khair. Kita lanjut. Tadi batas akhir kita ibadah itu adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Al-Hijr ayat terakhir. Sampai kapan kita ibadah? Hatta ya'tiyakal yaqin. Itu firman Allah. Sampai mati. Nuntut ilmu ibadah, ibadah sampai mati, maka nuntut ilmu itu sampai mati. Terutama ilmu syar'i, ilmu agama. Ini yang sering banget dilalaikan. Silahkan kalian mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi sepak bola, mau jadi tiktokers, mau jadi itulah YouTuber, macam-macam. Silahkan giati itu selama memang itu halal. Tapi ingat, jangan lupakan ilmu agama. Maka luangkan waktu. Ini udah bagus lah. Sebulan sekali kita hadir sesaat, sejam tuh nggak berasa untuk menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmu. Udah ngantuk ya? Gimana biar nggak ngantuk? Mau kasih pertanyaan lagi? Ntar, sabar. Oke, itu tadi singkat mukadimah. Biasanya mukadimah kan lama ya. Nih, singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Reminder supaya kita lebih maco lagi, maco dengan ilmu, maco dengan ibadah, menjadi pemuda yang taat. Itu mantap. Ana mulai. Materi kita berjudul tentang saat boring butuh healing. Keren gak sih? Itu judul pemuda banget gak? Kita sering bilang gas lah, kita healing. Kamana tuh? Ke depan we. Asal ada kopi, ada rokok, dah cukup. Itu healing yang enak untuk kita. Sekarang kita bahas boring butuh healing. Si Boping mana nih? Belum datang. Mirip-mirip tuh, boring Boping. Mana kiri sahabat antum tuh? Oke, boring. Apa itu boring? Bosen ya. Boring tuh bosen. Anda tanya, bosen tuh boleh nggak sih, Pi? Boleh. Bosen boleh nggak? Boleh. Jawabannya boleh. Semua manusia pasti akan merasakan kebosanan dalam hidupnya. Orang kaya bosan, orang miskin bosan, semuanya bosan, siapapun bosan. Itu hidup di dunia begitu memang alurnya. Mau jadi pelajar pasti ngebosenin. Jadi karyawan punya duit banyak pasti ada masanya rasa bosan itu tiba. Namanya dunia, ya kan? Pasti bosan. Inilah kehidupan. Karena kalau kita bicara tentang bosan, maka ada kaitannya dengan waktu. Mengapa kita merasakan bosan? Karena waktu yang begitu cepat berlalu, sempit sekali ruang itu yang bikin kita bosan. Rasanya kemarin masih jadi bocil,
Sekarang sudah 5 tahun berlalu, rasanya kayak 5 hari. Dan aktivitas 5 tahun tuh begitu-gitu aja lah, gimana nggak bosen? Itu waktu yang sempit. Dan itulah dunia. Catat nih, kita hidup di bumi. Al-ardu, dalam bahasa Arab bumi itu al-ardu. Ardun punya sifat dunia, beda. Jadi bumi dengan dunia itu beda. Kalau bumi ya tempatnya, kalau dunia sifatnya. Dunia itu sifatnya. Jadi bumi punya sifat namanya dunia. Nah, dunia itu apa artinya? Bang Toyib? Bukan dong. Bang Faris ini mah. Oke. Dunia itu maknanya ada 2. Yang pertama singkat. Terbukti kita hidup di bumi, waktu kan singkat tuh, cepet. Makanya kita bosen. Yang kedua, makna daripada dunia itu punah. Cepatnya waktu dan cepatnya punah. Cepat rusak. Semua yang ada di bumi cepat rusak, betul kan? Semuanya punah. Termasuk punah masa lalu, ya. Punah masa lalu bersama si dia. Silahkan kalau itu dipunahkan, nggak apa-apa, nggak ada gunanya. Termasuk bumi ini kan akan punah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Kiamat. Bumi akan punah dengan kiamat. Manusia punah dengan kematiannya. Semua punah. Itu ya. Jadi pahami, kita hidup di dunia ini, dunia sifatnya, dunia punya makna cepat, berlalu, singkat, dan yang kedua adalah punah. Cepat punah, cepat rusak. Seperti itu. Kemal, ta'al, istami', dengarkan. Tatap mata saya. 3, 2, 1. Nah, gitu. Bagus. Baik. Itu ya. Karena memang hakikat dunia itu, kita masih bahas dunia dulu sebentar. Yang berkaitan dengan boring tadi. Ingatlah, wamal hayatun dunya illa mata'ul ghurur. Ada yang tahu itu surah apa? Ayat berapa? Pernah dengarkan ya? Wamal hayatun dunya illa mata'ul ghurur. Halo, Assalamualaikum. Surat apa itu? Antum jawab nggak sia-sia loh. Surah Ali Imran ayat 185. Yang kayak begini-gini nih butuh Google, silahkan. Kan Nana tadi udah bilang nggak apa-apa. Google kemudian catet, lah biasa, nggak apa-apa. Selama nggak buka WA, bales chat dari doi yang pagi-pagi ini lagi ngapain, yang pala lupeang. Nah, itu di pending dulu lah ya. Sekarang kita konsentrasi dulu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini senangnya sesaat. Kita pengen jadi orang kaya, duit banyak, dan kiranya dengan duit banyak kita happy, kita senang. Padahal Allah bilang sesaat. Dalam bahasa kita semuanya ngebosenin. Kita punya duit banyak pasti bosen juga. Mau mobil Ferrari antum 50 biji sekalipun, antum giveaway 50 juta dalam sehari, sampai duit antum bingung mau kemana, Allah katakan illa mata'ul ghurur. Semua itu sebentar, bosan ya. Semua yang pengen kita cicipi, kita mau jadi orang kaya, silahkan cicipilah. Kita mau jadi orang terkenal, cicipilah. Tapi ingat, pada masanya nanti kau akan bosan juga. Sampai suatu masa akan ada waktunya kita mencicipi
hal yang paling kita takuti, hal yang paling kita jauhi, tapi selalu kita nikmati. Apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jawabannya kematian. Itu dia. Kita menikmati semua kehidupan dunia ini, mencicipinya. Pada akhirnya yang akan kita cicipi adalah kematian. Kita menghindari kematian, tapi kita tuh sebenarnya nikmati kematian itu sendiri tanpa kita sadari. Pas kapan? Pas kita baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Plek. Pas tidur. Tidur kan hakikatnya mati, ya kan Pi? Tapi kita nikmati itu tidur. Begitu kita ditanya, lu siap mati enggak? Enggak, nanti gue masih muda, gue masih punya pacar, gue mau kawin, gue masih mau jadi pro player, macam-macam dah. Takut kematian, tapi tanpa kita sadari kita menikmati kematian itu. Halo? Oke ya. Jadi poinnya itu dari tadi anak ngoceh sejuta kata. Poinnya dunia ini memang ngebosenin. Sampai pada akhirnya kematian itulah yang memutus kebosanan itu dalam hidup kita. Makanya Nabi peringati, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Itulah kematian. Oke, itu poinnya satu. Kemudian apa yang gak ngebosenin dalam hidup di dunia ini? Apa? Jawabannya adalah la in syakartum la azidannakum. Bersyukur kepada Allah. Nah itu dia. Itu poinnya. Kalau kita hidup di dunia ini merasa bosan setiap hari, barangkali kau kurang bersyukur. Jadi yang nggak ngebosenin tuh sebenarnya syukur. Dari mana taunya bang? Tuh di ayatnya tadi Anda baca. Kalau kita syukur kata Allah, dia nggak stagnan di situ aja. La azidannakum, Allah berikan tambahan demi tambahan kenikmatan dan keberkahan. Fahimtum? Jadi tingkatin syukur ya. Jadi mulai sekarang nilisan jangan bosan ucapkan alhamdulillah. Mulai dari sekarang yakini dalam hati seyakin-yakinnya bahwa apapun yang diberikan dalam kehidupan dunia ini adalah nikmat darinya Allah. Dan mulai dari sekarang semua yang melekat dalam tubuh kita itu adalah kenikmatan dari Allah, maka gunakan untuk Allah. Allah kasih mata, jangan lihat yang macam-macam. Allah kasih tangan, jangan buat nyolong. Allah kasih kaki, jangan buat pergi ke tempat-tempat yang melalaikan diri kita sendiri. Seperti itu ya brother. Oke. Taib, seperti kita nggak pernah mendapatkan Allah itu berhenti ngasih nikmat. Ya kan? Tiba-tiba detik sekian Allah nggak kasih napas buat kita, pernah nggak? Enggak kan? Allah itu setiap detik ngasih nikmat sama kita, maka seperti itu juga kita harusnya nggak pernah berhenti dong bersyukur sama Allah. Allah nggak pernah berhenti ngasih kita nikmat selama hidup, tapi kita sering banget lupain Allah. Kemal, shut up. Oke? Gimana? Udah bosan? Udah siap buka Quran? Kan kalau sama Anda harus pakai Quran. Qurannya boleh diambil atau boleh lewat HP? Pilih. Lewat HP bang? Oh silahkan. Silahkan kita buka surah Ibrahim ayat 34 dan An-Nahl ayat 18. Tapi Ibrahim dulu deh ayat 34. Nanti baru kita bikin perbandingan.
kita mencoba bertafakkur, bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Kelas, udah ready ya? Udah 30 menit nih anak ngomong. Aduh, cepet tuh kan waktu. Ya Allah, belum masuk ke inti, masih panjang. Tapi udah 30 menit. Allahumma sholli. Ibrahim ayat 34. Ibrahim itu surah ke-14. Ibrahim adalah Abul Anbiya sebutannya, bapaknya para nabi. Dan baru beberapa hari berlalu kita mengenang kisah Ibrahim itu, yaitu penyembelihan hewan kurban, ya. Dan sekarang kita udah mau masuk 1 Muharram. Ah, itu dia, cepet banget kan? Perasaan kemarin baru Idul Fitri, tiba-tiba udah Idul Adha, tiba-tiba udah Muharram, ntar tiba-tiba apa lagi? Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba gitu kan? Ramadan lagi. Itulah dunia. Oke, udah buka Ibrahim 34, kita baca bareng-bareng, Bray. Ibrahim surah ke-14 ayat 34. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dah, jangan tutup dulu. Buka sekarang An-Nahl. An-Nahl ayat 18. An-Nahl, loh, ini surat favorit ana kalau waktu ana masih jadi imam di sini. Ana suka baca Nahl. An-Nahl ayat 18. Khalas, ketemu ya. An-Nahl. An-Nahl enggak jauh dari Ibrahim. Ibrahim surah ke-14, An-Nahl 16 ayat 18. Khalas, wajadatum, apakah kalian sudah menemuinya? 18. Ingat ya, tadi Ibrahim itu bunyinya seperti apa? Dan An-Nahl ini akan kita baca ayat 18. 1, 2, 3. Wa ya ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Sama Ibrahim wa atakum, kemudian berhenti dan dilanjutkan wa in ta'uddu ni'matallah. An-Nahl juga sama, wa in ta'uddu ni'matallah. Yang membedakan apa? Fokus di sini, bedanya di penutup. Kalau di Ibrahim penutup ayatnya innal insana lazalumun kafar, bicara tentang manusia. Manusia itu punya sifat. Sifatnya manusia apa? La zalumun kafar. Suka zalim, suka banget buat jahat, dan suka banget ingkar, kufur nikmat. Itu manusia. Ini tamparan buat kita enggak sih, Bray? Ya kan? Tamparan banget. Allah sadarkan kita supaya kita jangan terlampau jauh dari jalannya. Kita udah kebanyakan buat jahat, yuk kembali. Tapi bang, dosa gue udah banyak, kesalahan gue bejibun. Emang Allah masih ampuni gue, bang? An-Nahl tadi, An-Nahl tadi, penutup ayatnya gimana? Innallaha laghafurur rahim. Itu dia, santai. Kita dosa banyak, tapi ingat Allah punya sifat dalam An-Nahl itu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sebesar apa dosamu, bagaimana kita ngelawan orang tua kita,
kemudian kita banyak buat jahat sama teman kita, terus Allah minta kita kembali, Allah minta kita sadar. Ingat, biar kita semangat dan istiqomah taubatnya, innallaha laghafurur rahim. Cakep. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Lu kok begitu amat ya? Kagak nyambung lu bang. Oke, Ana coba keluar jalur sedikit. Ini Ana ngelihat wajah-wajah antum seperti PKI ya. PKI. Serius. PKI itu komunis. Kalau antum kok manis? Iya. Ya. 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 Udah. Kembali ke laptop. Di sini Ana mau tausiah, bukan mau stand up. Oke, itu udah dicatat ya. Tadi ayatnya, jangan lupa itu dicatat tuh ilmu. Barangkali bisa menjadi reminder buat kita. Ingat, sekarang Ana mau berkisah dulu nih. Rasulullah itu adalah nabi kita. Rasulullah itu adalah suri tauladan kehidupan kita. Betul tidak? Betul. Rasulullah adalah suri tauladan kita, mestinya kita teladani kehidupannya. Di antara contoh dari Nabi kita, ini kisah yang sangat mantap sekali, yaitu Rasulullah nggak pernah absen. Nggak pernah absen dari apa? Nggak pernah absen dari qiyamul lail. Minimal dua sejarah yang harus kita tahu dari semangatnya Nabi. Nabi itu nggak pernah absen atau alpa dari qiyamul lail, tahajud. Dan Rasulullah itu nggak pernah berhenti beristighfar. Sampai demikian ini, sahabat tuh kebingungan. Rasulullah itu kan Nabiullah, udah pasti masuk surga, dosanya nggak ada, tapi kok masih rajin qiyamul lail, kemudian istighfarnya banyak BGT. Sampai sahabat itu bingung dan bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau begitu sungguh-sungguh tahajud sampai kaki kau bengkak? Dan mengapa istighfarmu banyak sekali padahal dosamu telah diampuni? Maksum bahasanya. Mengapa wahai Rasulullah? Ini unik banget, Bray. Jawaban Rasulullah tuh, dengerin. Gak kedengeran ya? Jawaban Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Begitu Rasul ditanya, kenapa tahajud sampai bengkak? Kenapa istighfarnya banyak? Engkau Nabi. Jawaban Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Emang gak boleh aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Tuh. Jadi dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwa Rasul itu sedang memberikan contoh untuk kita supaya kita rajin istighfar dan rajin bersyukur. Tuh. Itu dia. Rasulullah istighfar banyak, syukurnya mantep. Terus siapa kita? Masuk surga aja belum ada jaminannya. Hidupnya masih lalai, waktu masih terbuang-buang, kerjanya main game. Alu juga bang. Iya sih. Mau mabar, mau buy one. Poinnya di sini bukan membahas game ya, tapi poinnya waktu banyak terbuang, sia-sia. Dan itulah yang menjadikan kita tanpa sadar kita telah kufur nikmat. Jadi manusia yang bersyukur, jangan jadi manusia yang kufur. Itu dia. Yuk bikin status dulu, buka WA, tulis, jadilah manusia bersyukur, jangan jadi manusia kufur. Upload. Udah diupload, kuotanya dimatiin ya.
Jadi nggak kekirim kan? Dah. Jadi Allahu Akbar. Coba banget ya waktu. Jadi memang manusia itu nggak bisa bersyukur, nggak bisa lepas dari syukur. Terbukti pada saat sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat syukur tuh. Kita sholat sehari 5 waktu. Bersyukur dah. Otomatis. Jadi kalau kita ninggalin syukur sama dengan ninggalin sholat. Ninggalin syukur sama dengan kita jatuh ke dalam jurang untuk tidak selamat dalam kehidupan. Jadi ingat tuh satu kunci. Boring itu hadir boleh jadi karena syukurnya kita. Nah ini diperdalam dari tadi kan ilmu syukur. Tapi kayaknya bang kajian lu gitu-gitu aja. Apa iya? Enggak dong. Judulnya beda. Tapi memang kalau diambil sebuah diambil sebuah tali merah, memang semua berjudul dengan muhasabah, introspeksi diri. Karena itu kajiannya ringan. Kalau kita bahas tafsir, kita bahas fikih, kita bahas muamalat, kita bahas tentang waris, ana yakin pala antum pecah. Jadi ana sedang ingin menanamkan pada jiwa antum supaya cinta dulu sama majelis ilmu. Seperti itu. Caranya supaya kita bisa cinta sama majelis ilmu, kita harus sadar bahwa diri ini butuh ilmu gitu. Jadi kalau udah sadar begitu, otomatis dah dimanapun kajian akan kudatangkan. Dimanapun kajian Bang Paris akan kudatangkan. Sekalian promosi. Ana biasa ngajar itu anak remaja antum bisa hadir. Tuh remaja semua isinya setiap malam Sabtu. Ya, ba'dal Isya. Di mana Bang? Di bumi Allah. Iya, kena prank. Oke. Jadi gitu ya. Taib. Dah. Allahu Akbar. Sisa berapa menit lagi? Lanjut Bray. Kasih pertanyaan dulu ya. Nanti aja deh, bentar lagi. Tadi sudah ya, supaya kita boring itu terobati, tingkatkan syukur kita kepada Allah. Sekarang kita bahas tentang dampak negatif dari boring. Catat tuh. Jadi judul kan panjang ya, bla 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 bla. Dikasih tema per tema. Dampak negatif dari boring itu apa, Bang? Yuk, kita bikin realita aja deh. Misalkan kita lagi merasakan bosen gitu ya. Terus kita diajak temen, contoh, yang paling antum senengi game. Lagi bosen ngegame, nah itu dia yang anda bilang apapun pasti bosen termasuk game. Kita main game mulu pasti ada masa bosennya. Terus diajak sama temen mabar. Bro, mabar yuk, lagi bosen. Jawaban antum apa? Duluan mager itu dia. Itu dampak buruk dari boring apa? Mager, bukan burger. Enak itu mah. Mager tuh males. Nah ini dia si males ini penyakit. Makanya kenapa bahasa kita itu healing, bukan refreshing. Healing itu kan artinya sembuh. Pertanyaannya apa yang mau disembuhin kalau nggak ada penyakitnya? Healing itu berkaitan dengan boring. Boring itu melahirkan penyakit namanya males. Nah males ini yang perlu kita obati. Makanya healing. Healing itu obat biar ngilangin malesnya. Paham? Halo? Gitu ya? Itu dia. Jadi dampak buruk, bahaya dari boring ini malas, kemalasan. Kita coba lihat nasihat-nasihat dari para ulama kita. Malas itu penyakit yang paling berbahaya. Siapa bilang penyakit paling bahaya tuh COVID? Paling bahaya tuh males. Iya, nih.
Man dama kasluhu khaba amaluh. Siapa saja yang bermalas-malasan, ini nasihat ulama kita, maka masa depannya akan hancur. Betul kan? Nggak ada masa depan cemerlang bagi orang yang malas. Oh betul, setuju banget tuh. Jadi bahaya memang kalau boring udah masuk ke ranah malas. Kemudian ada lagi dawa'ul hirman al-kasal. Artinya faktor orang itu gagal, orang gagal, barangkali kita sering gagal, oh lebih banyak malesnya. Nah itu faktornya kata ulama, dawa'ul hirman al-kasal. Faktor orang tuh kagak sukses karena malas. Ini penyakit. Terutama penyakit anak muda sekarang, malas, obatnya apa? Rebahan. Nah itu, ya kan? Kalau udah malas pengennya rebahan aja. Itu bukan terobati, malah makin tersakiti. Maka dari itu, supaya ini malas kagak semakin menjadi-jadi dalam diri kita, karena setiap kita kan akan ada masanya bosen, kemudian kita malas. Tenang, Islam itu solusi, bro. Islam itu solusi untuk semua persoalan dan problematika kita, termasuk problem kita lagi malas. Rasul kasih solusi. Bukan channel kasih solusi, tapi memang benar solusi. Solusinya doa. Ya elah bang, doa doang. Doanya nih diajarin. Catat. Bisa nulis bahasa Arabnya nggak? Kalau nggak Latin nggak apa-apa deh. Tapi nanti diamalin. Doa supaya kita bisa terhindar dari kemalasan yang berlarut-larut. Ikuti ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa apa itu? Nah, salah server. Enggak, sekarang serius. Allahumma inni a'udzubika. Ayo. Yang kencang. Minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzu bika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu doanya. Itu versi lengkap. Kalau kita mau diringkas boleh. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dah sampai situ. Itu kalau lengkapnya tadi sepanjang itu. Tapi kalau kita mau potong aja biar gampang dan bisa kita baca setiap saat, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dah. Artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu. Tuh, libatkan Allah lagi. Karena semua persoalan kita kuncinya cuma di Allah. Kita jauh dari Allah, sepandai apapun otak kita untuk menyelesaikan masalah, itu nggak akan pernah bisa. Karena kuncinya cuma di Allah. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, ku berlindung kepadamu minal ajzi. Ajiz itu artinya iya. Ajiz itu artinya lemah. Ya kan? Kita biasanya kalau udah mau menang, udah bentar lagi victory, nggak mikirin nanti bakalan epic comeback, kita bakalan komen tuh, lemah lu gitu kan biasanya. Udah seneng, ternyata di ujung epic comeback. Sakitnya tuh di sini. Lagi bahasa apa sih bang? Nggak ngerti gue. Oh iya, sorry. Ajiz, kita berlindung kepada Allah dari kelemahan. Yang pertama lemah nih. Lemah yang dimaksud adalah lemahnya iman. Nah itu, kita bisa jadi fisik kita jaga. Kita lari setiap hari 50 kilo. Makanan protein bisa sekulkas 2 kulkas. Kita jaga, tapi iman kita biarkan terbengkalai. Bahaya. Iman lemah,
Nah ini nih penyakit berikutnya, wal kasal, malas. Jadi kalau iman lemah, malas dah. Dah kalau malas, habis, dah tamat. Apalagi malasnya itu sudah masuk sebagai apa namanya tuh, sebagai rumahnya syaitan, sebagai sarangnya syaitan. Karena ada sebuah ungkapan nih bagus banget. Lemah itu kalau sudah kolaborasi sama males, maka dia jadi lalai. Ana ulang, lemah, ini lemah iman, kemudian kolaborasi, dia duet sama males, itu dia, otomatis perbuatannya jadi lalai. Kalau sudah lalai, endingnya penyesalan. Tuh, kita lalai, begitu di akhir nyesel dah tuh kalau selama ini salah. Dan itu akan terjadi saat kapan? Saat kita akan mati. Begitu mati, kita tahu tempat kita akan di mana, dan saat itu kita sadar, oh iya, dikit amal kita, dosa banyak banget. Di saat itulah kita nyesel. Dan saat itu, kalau sudah maut menjemput, nggak ada kata taubat dah. Jadi sebelum penyesalan itu tiba, waktunya sekarang untuk kembali. Oke, Bray? Bentar lagi. Oke, udah. Nih penutup nih. Habis itu kan langsung ini kan, tuh, ya kan? Udah bahagia banget antum ngelihat yang putih-putih begini. Padahal kalau malam-malam jalan ke warung ketemu yang putih-putih, takut. Ini putih, ya kan? Toyib, ya Ana mau tanya si Alpin kemana? Aduh, padahal kita kalau ada Alpin makin semangat kan. Ana tahu kenapa wajah antum murung begitu, karena nggak ada Alpin kan, ya kan? Iya. Oke, sekarang kita bicara tentang healingnya ya. Healing yang dimaksud oleh anak muda itu refreshing. Oke, shut up. Ini udah mau penutup nih. Shut up itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya uskut. Diam dulu. Bentar lagi. Kasih waktu buat Ana 5 menit aja, ya. Sebagai penutup. Fakta yang terjadi ketika kita healing itu sebenarnya bukan healing. Betul nggak? Ketika kita healing di saat boring, yang terjadi malah berpaling. Itu dia. Ana ulangi. Di saat kita healing, jiwa merasakan boring, namun yang terjadi malah berpaling. Itu dia. Ini salah. Healing tapi berpaling. Itu salah banget. Ya kan? Lagi bosen, yuk jalan kita healing. Kemana tuh gitu? Kita ngumpul. Kita ke tempat yang salah. Nomor 1, tempatnya aja udah salah. Kok bisa dibilang healing? Ini namanya berpaling nih. Tempatnya salah. Allah nggak suka di tempat ini. Antum tebaklah itu tempat apa. Kemudian di sana campur baur, khalwat, laki dan perempuan nggak ada batasan. Kemudian ghadul basornya enggak, ya kan? Enggak jaga pandangan. Salah semua. Gimana bisa dibilang healing? Ini berpaling dari ibadah Allah, berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Allah. Jadi gimana bisa dikatakan healing, Bray? Silahkan healing, tapi ingat nih, anak kasih ini yang terakhir. Silahkan antum healing, tapi jangan tinggalkan 3 hal agar kita tak berpaling. Nih 3, cuma 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, as-salah. As-salatu khairum minan naum. Pas kapan itu antum dengar? Pas subuh salah, pas tidur. Emang udah bangun? As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kata setan dalam tidur antum, tidur lebih baik daripada salat. Akhirnya apa? Tidur.
Jangan, ya. Oke, ini tadi supaya kita tak berpaling ketika healing, nomor satu sholat dong. Sholat jangan pernah ditinggal. Karena Allah udah mengatakan ista'inu bisabri wassalah. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, dihilangkan boringnya, sholat. Itu dia, sholat. Kita udah biasa sholat wajib, ana ulangi lagi, kita udah biasa sholat wajib di masjid, rajin, masya Allah. Biasanya waktu itu ana masih jadi imam di sini, yang sering ana lihat Imam Ikri, subhanallah, Ijal, siapa antum namanya? Delta, rajin, ningkat dong jadi sunnah. Coba ada dari sekian banyak sholat sunnah antum jaga. Kalau Anda boleh saran, sholat sunnah terbaik itu setelah sholat wajib, sholat malam. Tuh, kalau antum bisa masuk ke derajat rajin sholat malam, dah hidup udah dalam jaminan Allah. Udah mantep banget dah. Atau nggak bisa bang, ya udah duha. Habis ini jangan lupa duha yang belum duha ya. Taib, sholat. Yang kedua, supaya kita tak berpaling saat healing, atau memang inilah healing yang sesungguhnya, adalah qiraatul Quran. Apa? Qiraatul Quran, baca Quran. Yuk, ini mungkin menjadi ayat yang terakhir, surat yang terakhir kita baca di penutup ini. Buka surah Yunus ayat 57. Surah Yunus ayat 57. Yunus ayat 57. Yunus ya, Yunus. Yuk, ana tungguin. Yunus surah ke-10. Ayat berapa bang? Ayat 57. Fadhal. Iftahu. Bukalah. 57 ya. Udah semua? Buka. Siap? Are you ready? Nih baca Quran pahala banyak nih. Ya. Insya Allah setelah baca Quran ini boringnya hilang ya. Yuk kita baca bareng-bareng dalam hitungan wahidun isnani salasatun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Mam, coba dibaca artinya. Ya, imam yang soleh. Alhamdulillah. Perhatikan, coba yang ada terjemahannya, lihat terjemahannya. Wahai sekian manusia, diseru semua manusia, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung dunia sampai ketemu ujungnya lagi. Ayo, dunia itu, bumi itu bulat atau datar? Ya elah bang, pertanyaan itu. Dah, nggak usah bahas itu. Jadi semua manusia diseru oleh Allah, telah datang kepada kalian Al-Quran. Ini Al-Quran. Yang kata Allah, Al-Quran itu fungsinya dalam ayat ini syifa. Bukan cuma sekedar obat, tapi penyembuh. Jadi orang punya penyakit apapun, termasuk penyakit malas baca Quran, pasti sembuh. Ini jaminannya, syifa, pasti sembuh. Kemudian yang kedua, hudan, petunjuk. Orang baca Quran gak mungkin sesat dia hidupnya, gak mungkin terlantar hidupnya. Maka tak pernah kita jumpai orang penghafal Quran tuh hidupnya melarat, gak ada. Jadi deketin Quran bro. Oke? Udah catat. Sekarang yang ketiga, supaya kita tak berpaling saat healing,
itu adalah nasihatun. Nasihatun. Apa? Nasihatun. Nasihah apa artinya? Nasihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, itu gampang. Al-Asr. Kita butuh nasihat. Mulai sekarang ketika kita merasa iman tuh lemah, kita boring, kita udah mulai males, coba chat teman kita dan bilang padanya, "Bro, nasihati aku dong." Coba. Nggak berani bang, beraninya sama siapa? Sama cewek. Ya kagak boleh lah. Coba latihan begitu. Kalau enggak ya minimal YouTube-nya dipakai buat lihat kajian kek, gitu kan? Kan bisa. Sekarang bisa ikut kajian dapat nasihat. Itu dia. Supaya kita tak berpaling, jangan kau tinggalkan salat. Jangan lupa baca Quran dan ingatlah nasihat atau tanda kurungnya ikut kajian, karena iman ini butuh dicas dengan mendengarkan nasihat. Alhamdulillah akhirnya selesai. Dah beres. Sekarang pertanyaan. Tara ya. Ini harum ya. Harum. Apa alasan Nabi? Ini buat ikhwan dulu ya. Apa alasan Nabi tetap beristighfar kepada Allah padahal sudah maksum? Ya, ikhwan. Apa, Kri? Apa alasan Nabi tetap beristighfar? 2. Bagus. Kemudian memberikan contoh untuk umatnya maju-maju. Antum udah terlanjur jawab ya kan? Daripada sakit hati, anak orangnya mah nggak mau PHP ya. Jadi yang udah biasa di PHP nama cowok, enggak semua cowok PHP. Buktinya enggak ya. Oke. Akhwat, sampai batas mana seorang hamba itu beribadah kepada Allah dan apa ayatnya? Surah apa? Akhwat, sampai batas mana? Batas akhir seorang hamba itu beribadah kepada Allah. Dan udah ketemu, ayatnya apa? Surahnya apa? Apa? Sampai batas? Acungkan tangan dulu biar anak tunjuk. Siapa yang mau jawab ini? Belum dapat kan? Yang belum dapat? Kematian surah apa? Al-Hijr ayat terakhir 99, posisi maju. Barakallahu fiki. Coba ini kita naikkan levelnya ya. Naikkan level, cuannya naik, ya kan? Cuannya naik. Enggak ada yang mau nanya kan? Ya udah. Oke. Ikhwan, tadi kita telah menghafalkan doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Minimal sampai sana kita hafal. Apa makna ajiz di sana? Ajiz, al-ajiz. Apa maknanya ajiz? Apa? Maju. Masya Allah. Walaupun lihat dari contekannya Ikri. Jadi kudu bagi-bagi sama Ikri ya. Enggak, itu terserah, itu udah hak antum. Asalkan dipakai untuk kebaikan. Oke, terakhir akhwat, biar pas. Apa fungsi Al-Quran dalam surah Yunus tadi ayat 57? Yuk, cungkan tangan. Apa fungsi Al-Quran dalam surah Yunus ayat 57 tadi? Apa?
Star Ahmad. Padahal cuma minta 2 ditambahin ya kan. Oke, barakallahu fiki wa jazakumullahu khairan katsira. Dah ya, mudah-mudahan yang sedikit ini, yang singkat ini bisa kita amalkan, kemudian menjadi reminder kita dari hari ke hari supaya kita nggak lalai, dan kita memohon kepada Allah agar Allah selalu membimbing kita dalam kehidupan sampai akhir hayat. Kita tutup tenang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.